Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Melanjutkan kisah dari chapter sebelumnya, cerita kali ini dibuka dengan adegan di dunia bawah Elbaf, tempat di mana tubuh Loki perlahan mulai pulih berkat makanan yang dikonsumsinya. Luffy, yang juga berada di sana, menegaskan bahwa makan daging memang cara terbaik untuk memulihkan kondisi tubuh. Meskipun merasa lebih baik, Loki mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan asupan makanan lebih banyak. Ia bahkan mengeluh kepada Luffy karena Luffy telah memakan terlalu banyak daging, membuat persediaan makanan cepat habis. Mendengar keluhan itu, Sanji yang sejak awal mendengar percakapan mereka tidak tinggal diam. Meskipun tidak mengenal Loki secara pribadi dan tahu bahwa reputasi Loki tidak terlalu baik, namun sebagai seorang koki, Sanji tidak bisa membiarkan seseorang kelaparan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke hutan dunia bawah bersama Zoro dan Goldberg untuk berburu hewan lain. Kali ini, Stansen juga ikut serta, karena dengan dua raksasa sekaligus, mereka bisa membawa lebih banyak daging kembali. Sementara mereka pergi, Loki mulai berbicara serius dengan Luffy. Ia menanyakan apakah perjanjian di antara mereka masih berlaku. Seperti yang diketahui, Luffy pernah berjanji akan membebaskan Loki jika Loki bersedia memberi informasi tentang keberadaan seseorang yang sedang dicari. Namun, Loki menambahkan bahwa setelah pulih sepenuhnya, ia ingin bebas untuk bisa membalas dendam kepada para kesatria suci. Ia tidak bisa melupakan perlakuan mereka saat dirinya masih terikat rantai. Selain itu, Loki merasa para kesatria suci tengah melakukan hal-hal buruk di Elbaf, dan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mendengar hal ini, Hajrudin memberikan tanggapannya. Ia mengingatkan bahwa Loki sendiri dulu suka berbuat onar di Elbaf. Lalu mengapa sekarang ia merasa terganggu jika orang lain melakukan hal yang sama? Loki pun menjawab bahwa jika ia yang berbuat kerusakan, itu hanyalah kenakalan biasa. Namun jika yang mengacau adalah pihak luar seperti pemerintah dunia, itu adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Hajrudin pun memahami logika berpikir Loki, bahwa penduduk asli seolah-olah diperbolehkan mengacau di wilayahnya sendiri, sementara orang luar tidak. Luffy sendiri mulai terlihat ragu. Di satu sisi, ia ingin menepati janjinya untuk membebaskan Loki. Namun di sisi lain, ia masih ingat bagaimana Loki langsung mengamuk dan memanggil petir sesuka hati saat hampir bebas sebelumnya. Luffy kemudian menoleh ke arah Hajrudin yang sejak awal memang tidak setuju dengan keputusan membebaskan Loki. Namun kali ini Hajrudin tampak lebih tenang. Ia menyatakan bahwa semua keputusan ada di tangan Luffy karena sejak di Dressrosa dulu, ia sudah memutuskan untuk mempercayai semua keputusan kaptennya itu. Asalkan Luffy bersedia bertanggung jawab penuh, Hajrudin tak akan menghalangi lagi. Namun, sebelum Luffy membuat keputusan akhir, Hajrudin meminta Loki untuk menceritakan kebenaran tentang kematian Raja Harald, ayah mereka. Loki pun tersenyum karena ia memang sudah menduga Hajrudin penasaran tentang hal itu. Ia kemudian menegaskan bahwa rumor yang selama ini beredar tidaklah benar. Ia membunuh Raja Harald bukan karena ingin mengacau atau demi buah iblis legendaris, melainkan ada alasan lain yang jauh lebih besar. Loki bahkan menyebut bahwa alasan sebenarnya akan sangat mengejutkan. Sebelum Loki mengungkap alasannya, cerita berpindah ke tempat Sanji, Zoro, Goldberg, dan Stansen yang kini sudah tiba di hutan dunia bawah. Di sana, Zoro dengan mudah menebas beberapa Grugisaurus, hewan besar dengan kulit keras,
dan membuat Stansen terkesima. Ia bahkan menyebut ada hewan lain yang lebih kuat, namun dagingnya jauh lebih bagus untuk pemulihan. Karena percaya pada kemampuan Zoro, Stansen yakin Zoro bisa mengalahkan hewan tersebut. Tertarik dengan tantangan itu, Zoro pun ikut mencari hewan tersebut ke dalam hutan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah lubang besar, yang ternyata adalah gerbang menuju dunia paling dasar di Elbaf. Sebelumnya, Elbaf memiliki 4 wilayah utama, dunia dasar, dunia bawah, dunia matahari, dan dunia surga. Namun karena kenaikan air laut yang terus terjadi, wilayah paling dasar kini telah terendam, menyisakan 3 wilayah utama. Lubang tersebut diyakini sebagai satu-satunya jalan masuk ke wilayah yang telah tenggelam itu. Goldberg lalu menyebut bahwa ada rumor tentang banyak harta karun di wilayah itu, termasuk buah iblis legendaris kedua milik Elbaf. Yang pertama sudah dimakan oleh Loki, sementara yang satu lagi diyakini masih tersembunyi di dunia paling dasar itu. Sayangnya, belum ada yang berani mencarinya karena terlalu dalam. Loki sendiri sebenarnya pernah mencoba masuk ke sana sebelum ia mendapatkan buah iblis yang sekarang, tapi gagal dan akhirnya memilih mengambil buah iblis yang ada di istana Elbaf karena lebih mudah. Cerita lalu berpindah ke sebuah bar di pelabuhan Elbaf. Suara ledakan terdengar dari atas, membuat pemilik bar dan para raksasa yang sedang minum menduga ada masalah di dunia matahari. Si wanita pemilik bar pun bergegas menuju Denden Mushi untuk menghubungi rekannya. Tapi sebelum itu ia dihentikan oleh seorang nelayan raksasa yang masuk dengan tergesa. Nelayan itu memberitahu bahwa ada kapal misterius yang mendekat ke pelabuhan. Diduga bahwa kapal itu milik karakter penting yang akan memiliki peran besar dalam arc Elbaf ini. Sementara itu, di dunia matahari, pertarungan antara Gunko melawan Jinbe, Nami, Usopp, dan Brook masih berlangsung sengit. Meskipun jumlah lawan lebih banyak, Gunko mampu mengimbangi mereka dengan kekuatan hebatnya. Ia terus melancarkan serangan ke arah Jinbe, Nami, dan Usopp, tapi tidak pernah mengincar Brook. Brook pun merasa aneh, karena dirinya juga termasuk lawan, namun tidak diserang. Ternyata Gunko adalah penggemar berat Brook dan tidak tega melukainya. Dari kejauhan, Sommers dan Gillingham memperhatikan pertempuran itu. Sommers menilai musuh-musuh Gunko cukup tangguh, dan walaupun ia bisa saja turun tangan, ia memilih menunggu hingga saat yang tepat. Dua kesatria suci itu lalu berdiskusi tentang situasi di Mary Joyce. Gillingham yakin kondisi di sana akan membaik karena rekan-rekan mereka sudah mulai bergerak, termasuk kemunculan Shamrock yang dikenal sebagai kekuatan besar pemerintah dunia. Sommers pun menyampaikan kekesalannya terhadap pasukan revolusioner karena menyebabkan para Tenryu Ubito kesulitan pangan. Ia berharap suatu hari bisa menghadapi Dragon dan memberikan pelajaran. Gillingham lalu mengingatkan bahwa Dragon bukan lawan sembarangan, mengingat dulu ia pernah mengalahkan salah satu kesatria suci yang membuat pemerintah dunia sejak saat itu sangat waspada terhadapnya. Mereka kemudian membicarakan Sabo, sang kaisar api, yang dikabarkan selamat dari kehancuran kerajaan Lulusia dan bahkan sempat terlihat di kapal. Karena Sabo telah melihat keberadaan Im Sama, maka ia menjadi target prioritas pemerintah dunia. Cerita kemudian membawa kita ke dunia surga Elbaf, tempat tinggal para bangsawan raksasa. Di sebuah kastil, tampak siluet misterius dari seorang raksasa yang menggunakan Denden Mushi untuk menghubungi seseorang. Ternyata, ia menghubungi Gillingham, menandakan bahwa ada pengkhianat di antara bangsawan Elbaf yang menjalin hubungan rahasia dengan pemerintah dunia. Hal ini memperkuat dugaan sebelumnya, bahwa memang ada pengkhianat di kalangan bangsawan. Kisah pun kembali ke Loki dan Luffy yang masih berbincang sambil menunggu makanan. Setelah berbicara mengenai idolanya, Rox di Sebek, Luffy bertanya tentang kekuatannya. Loki menjelaskan bahwa Rox adalah petarung serba bisa, ahli pedang sekaligus ahli bela diri tangan kosong. Ia juga memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis, karena dalam setiap serangannya, Loki melihat kekuatannya selalu berbeda. Bahkan, Rox membawa kantung berisi banyak buah iblis, menunjukkan bahwa ia adalah kolektor, mirip dengan Kurohige. Loki pun mengungkap fakta mengejutkan. Salah satu buah iblis milik Rox diyakini berada di Elbaf. Menurut spekulasi, kemungkinan besar buah itu ada di dunia paling dasar, seperti yang disebut Goldberg sebelumnya.
Begitulah rangkaian peristiwa seru yang terjadi dalam chapter 1146 ini. Penuh aksi, pengkhianatan, dan pengungkapan rahasia besar yang akan mempengaruhi nasib Elbaf ke depannya. Rox di Azebek dan ambisi menjadi raja dunia. Kali ini, kita akan membahas salah satu karakter paling misterius dan mengerikan yang pernah hidup dalam dunia bajak laut. Siapa lagi kalau bukan Rox di Azebek? Nama Rox mungkin tidak sering disebut, tapi ia adalah sosok yang menyimpan potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam kisah akhir One Piece. Apa yang membuatnya begitu ditakuti dan bahkan sampai harus dihadapi langsung oleh dua legenda, Gol D. Roger dan Monkey D. Garp? Rox adalah pemimpin dari kelompok bajak laut Rox yang anggotanya dikenal sebagai monster-monster kuat, termasuk Whitebeard, Kaido, dan Big Mom di masa muda mereka. Bayangkan betapa luar biasanya kekuatan Rox sendiri jika ia bisa memimpin para calon Yonko ini. Namun, meskipun dia telah dikalahkan, pengaruhnya tetap terasa hingga hari ini. Banyak misteri masih mengelilingi sosoknya, terutama tentang insiden besar di God Valley yang menjadi titik balik dalam sejarah dunia One Piece. Salah satu poin menarik yang bisa kita gali adalah bagaimana ketakutan terhadap Rox begitu dalam, bahkan menjadi pepatah menakutkan di kalangan Tenryubito. Dalam chapter 764, Corazon menyebutkan bahwa nama seseorang bisa membuat para orang tua di negeri langit mengangkat alis, menutup pintu, dan memperingatkan anak-anak mereka. Pepatah ini diyakini merujuk pada Rox di Azebek, memperlihatkan betapa mengerikannya sosok ini di mata para penguasa dunia. Ketakutan tersebut tidaklah tanpa alasan. Rox diketahui sering menyerang pemerintah dunia dan secara aktif menargetkan kaum naga langit. Bisa jadi, ia memendam kebencian mendalam terhadap mereka dan memiliki tujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang dianggapnya korup. Hal ini terkonfirmasi dalam insiden God Valley, di mana seluruh fokusnya adalah menghancurkan Tenryubito, sebuah langkah radikal yang bahkan membuat Garp dan Roger bersatu demi menghentikannya. Jika ditelusuri lebih dalam, ada kemungkinan bahwa kekuatan Rox berasal dari buah iblis bertipe Mythical Zoan. Beberapa teori menyebut bahwa ia memiliki kekuatan seperti Inu Inu no Mi, model Hellhound, atau makhluk mitologi lain seperti Cerberus, anjing neraka berkepala 3. Ini berkaitan dengan gambaran Jolly Roger milik Rox yang menunjukkan tengkorak menyala, serta tema neraka dan iblis yang melekat pada sosoknya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatannya mencerminkan sifat kanibalistik dan brutal, sesuatu yang benar-benar membuatnya menjadi ancaman nyata bagi dunia. Menariknya, ada dugaan bahwa karakter Rox terinspirasi dari bajak laut nyata bernama Roch Braziliano yang terkenal kejam dan membenci bangsa Spanyol. Ia menyiksa dan membunuh dengan cara brutal, sesuatu yang sangat mencerminkan sifat Rox di dalam cerita One Piece. Dalam dunia nyata, Spanyol bisa diparalelkan dengan pemerintah dunia atau naga langit yang juga merupakan penguasa otoriter. Jika benar, maka tidak heran mengapa Rox digambarkan sebagai figur gelap dan ekstrim. Kembali ke One Piece, teori ini juga menjelaskan bahwa tujuan utama Rox adalah menjadi raja dunia. Sebuah ambisi yang hanya bisa diraih dengan menjatuhkan penguasa saat ini, yaitu pemerintah dunia dan para naga langit. Keinginannya bukan hanya kekuasaan, tapi juga penghapusan total terhadap sistem yang menurutnya tidak adil. Sayangnya, metode yang ia gunakan sangat kejam, bahkan menjadikan rakyat biasa sebagai korban. Terakhir, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting dari teori ini. 1. Nama Rox di Azebek menjadi simbol ketakutan yang mendalam di kalangan Tenryubito, bahkan dijadikan pepatah untuk menakuti anak-anak. Kedua, ketakutan terhadap orang-orang dengan inisial D tumbuh secara drastis karena aksi-aksi Rox, khususnya pada insiden God Valley. 3. Rox bukan hanya membenci naga langit, tapi secara aktif memburu dan membunuh mereka, kemungkinan untuk mencegah mereka berkembang lebih jauh. Keempat, kemungkinan besar Rox memiliki buah iblis Mythical Zoan bertipe neraka, seperti Hellhound atau Cerberus, yang memberi kekuatan destruktif besar. 5. Ia terinspirasi dari bajak laut nyata Roch Braziliano
yang sangat membenci dan menyiksa bangsa penguasa, memperkuat paralel antara karakter dan sejarah. Kalau teori ini benar, maka Rocks di Sebek adalah salah satu karakter paling kelam dan brutal dalam sejarah One Piece, bahkan lebih sadis daripada musuh-musuh lainnya. Meski sudah tiada, bayangannya masih terus membayangi jalannya cerita, dan mungkin suatu hari nanti, pengaruhnya akan kembali dalam bentuk warisan atau rahasia besar yang belum terungkap. Keseluruhan bab ini menggambarkan semakin dalamnya konflik dan dinamika yang terjadi di Elbaf, dengan berbagai karakter penting mulai memainkan perannya. Di tengah pertarungan, intrik, dan rahasia yang perlahan terbuka, kita melihat bahwa cerita ini bukan sekadar soal kekuatan, tapi juga soal pengkhianatan, masa lalu yang kelam, dan keputusan sulit yang harus diambil. Di sisi lain, figur Rocks di Sebek kembali dibahas sebagai sosok legenda yang bisa saja menjadi kunci dalam konflik besar yang akan datang. Ambisinya sebagai calon raja dunia, serta kemungkinan warisan kekuatannya masih menggantung di balik tirai misteri Elbaf. Yang jelas, bab ini menyajikan ketegangan dan kejutan demi kejutan yang menunjukkan bahwa puncak cerita makin dekat, dan Elbaf bukan lagi sekadar pulau raksasa, melainkan medan utama untuk perubahan dunia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.